Ya, para pemirsa Sinau, Siniar Indonesia Maju yang saya hormati, kali ini dalam edisi Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021, kami kedatangan dua narsum yang luar biasa hebatnya. Yang pertama adalah Prof. Sulistyowati Irianto, dan berikutnya adalah Pak Dr. Effendi Ghazali. Harusnya Prof sih, tapi beliau milih untuk menanggalkan gelar profesornya. Ya. Nah, kita langsung saja. Saya akan bertanya ke Prof. Sulistyowati dulu. Prof, ini kami sangat tertarik dengan statementnya Prof. Sulistyowati di salah satu webinar ya kalau nggak salah, yang mengatakan kalau ilmuwan Indonesia itu kurang kritis. Ilmuwan Indonesia itu mengabdi pada birokrasi kan gitu. Padahal ini kan eranya era 4.0 ini keterampilan 4C, di mana C yang pertama adalah critical thinking, kemampuan berpikir kritis, itu nggak bisa ditawar lagi kan begitu. Nah, ini statement Prof demikian itu apa memang berhubungan dengan sistem pendidikan kita? Atau apa nih Prof yang membuat itu terjadi? Silakan Prof. Terima kasih Pak Indra. Benar sekali ya bahwa sistem pendidikan itu sangat berpengaruh untuk menghasilkan ilmuwan seperti apa. Kalau saya boleh secara cepat saja menjelaskan, ada berbagai hal. Yang pertama itu kita bisa menelisik sejarah bagaimana sebenarnya pembentukan universitas, dalam hal ini sekolah kedokteran, sekolah hukum, itu semua dibangun pada awalnya untuk memenuhi kepentingan, kebutuhan pemerintahan kolonial kan. Jadi sekolah kedokteran sebelum menjadi Fakultas Hukum UI hari ini misalnya itu melalui tahap-tahap di mana di awalnya 1849 adalah hanya semacam kursus juru kesehatan karena waktu itu merebak cacar ya. Kemudian berkembang sampai akhirnya jadi Stovia dan jadi sekolah kedokteran yang sekarang. Demikian juga sekolah hukum, pada awalnya itu Resko, jadi sekolah hukum saja gitu, 1909 itu dibuat karena ingin mendapatkan tenaga hukum bagi pengadilan di Kabupaten Lebak. Sampai akhirnya berkembang menjadi Resko School, sampai macam-macam, lalu menjadi fakultas hukum yang sekarang gitu. Jadi cara berpikir mengabdi kepada pemerintah itu sudah menjadi mindset dari pengelola universitas, dosen-dosen, dan mahasiswanya kelak juga akan seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah kendala birokrasi. Kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu begitu beragam secara geografis, ya, tiap universitas hidup di konteks masyarakat dan geografis yang spesifik, tetapi barangkali tidak mau terlalu sukar, sehingga semuanya dijadikan satu cara mengukurnya. Standarisasi, akreditasi, capaian-capaian itu satu aja ukurannya gitu. Itu menghilangkan potensi-potensi Patimura harusnya oceanologinya hebat, di Kalimantan dan Papua harusnya studi forestnya hebat gitu ya, dan lain-lain itu menjadi hilang. Lalu juga ilmuwan kita atau para petinggi universitas, fakultas, prodi itu sukar sekali menerima cara berpikir baru. Mereka sudah di zona nyaman monodisiplin. Padahal di luar negeri sudah lahir kuliah-kuliah, bukannya kuliah tapi juga jurusan ya, law and technology, law and science gitu. Kalau di sini kan masih ribut, itu miliknya fakultas hukum atau miliknya MIPA, kayak gitu ya. Kemudian juga ketiadaan hubungan antara universitas dengan industri. Linkage itu sangat sedikit. Jadi universitas kan kekurangan dana, akibatnya harusnya kan itu ada kerjasama yang baik dengan industri. Akibatnya karena linkage nggak ada, itu dibebankan kepada SPP gitu. Jadi boleh dibilang mungkin 70-80% universitas ini hidupnya dari SPP gitu. Itu kan nggak sehat sebenarnya ya. Lalu juga pembiaran terhadap pasca sarjana nih. Pasca sarjana itu sebetulnya backbone bagi kemajuan universitas karena semua research, publikasi itu di sana. Tapi kan nggak ada tuh dukungan bagi pasca sarjana. Sama sekali dari pemerintah nggak ada.
Yang dikasih subsidi itu adalah S1 gitu. Kemudian juga kita tidak memiliki roadmap research jangka panjang. Jangka panjang yang benar-benar panjang, 50 tahun ke depan gitu, nggak ada. Kita jadi kebingungan setiap kali ada sesuatu yang semua orang bikin researchnya sendiri-sendiri yang nggak terkoneksi satu sama lain. Nah, tata kelola keuangan juga begitu, sangat birokratis, sehingga rektor, dekan itu kesulitan, harus melahirkan kreativitas, tapi uangnya terkendala aturannya gitu. Itu juga sesuatu yang sangat menghambat ya. Nah, juga yang saya kira penting ya, universitas itu mendapat intake dari murid-murid di jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Hari ini kita melihat setelah otonomi daerah terutama ya, dan itu dinyatakan oleh banyak survei, barangkali Bang Effendi juga melakukannya itu ya, survei penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak kita hari ini kehilangan karakter Indonesianya, menjadi begitu intoleran, menjadi begitu mudah menggunakan kata-kata kasar, kotor ya, yang tidak pantas di media sosial. Itu sama sekali bukan orang Indonesia gitu. Mengapa itu terjadi? Dan itu dibuktikan oleh survei-survei itu, mereka mendapatkan semua itu dari gurunya justru. Lalu juga kekerasan seksual dialami oleh anak-anak sekolah itu, bahkan pelakunya juga adalah gurunya yang harusnya menjadi pelindung dia gitu. Lalu juga saya heran mengapa mereka itu lebih diwajibkan untuk misalnya memakai pakaian tertentu gitu. Itu diwajibkan bahkan oleh wali kota, oleh pemerintah daerah, dan guru-guru harus mengikuti itu. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah, pertama, kita itu di ranking dunia misalnya oleh survei PISA ya, sebagai negara dengan murid yang paling bodoh di dunia gitu. Itu kan yang dibutuhkan bukan soal seragam, tapi soal kualitas guru, kualitas pengajaran, kayak gitu kan. Lalu juga karakter itu tidak dibangun menjadi orang yang toleran, yang respect pada orang lain, yang lebih mementingkan kejujuran. Buktinya kan ranking korupsi kita juga selalu paling buruk gitu ya. Nah, semacam itu. Jadi universitas harus menerima intake yang semacam itu gitu. Nah, itu sih persoalan-persoalan yang menurut saya di dunia pendidikan kita, sehingga melahirkan ya banyak ilmuwan yang bagus, yang dihormati karena track recordnya di masyarakat ya. Tapi pada umumnya itu tidak begitu. Mereka lebih mementingkan gimana caranya naik pangkat ya, dengan cara curang pun, nanti Bang Fendi mungkin bisa jelaskan lebih jauh ya. Itu dilakukan gitu ya. Itu sungguh kesedihan gitu. Apakah pemerintah memberi perhatian yang memadai bahwa harus diberesin ini sistem pendidikan, universitas, pendidikan di bawahnya gitu ya. Dan juga apakah segala kebijakan di negeri ini disandarkan pada hasil-hasil research, apakah scientific thinking itu menjadi yang utama. Kalau itu semua jawabannya tidak, ya kita akan menjadi bangsa yang seperti apa ke depan. Itu sih yang saya khawatirkan. Ya, menarik Prof. Jadi saya garis bawahi satu hal, sepertinya kita kan mengagung-agungkan keberagaman. Tapi dari Prof sampaikan tadi, sepertinya pendidikan kita justru mengarah ke seragaman. Ya kan, semuanya disamakan caranya ini. Jadi ya justru keberagamannya itu nggak muncul, ya kan? Dan tadi kalau Prof juga mengatakan ciri atau identitas bangsa Indonesianya sering tidak muncul dalam pendidikan kita, ini terlihat juga Prof dalam peta jalan pendidikan yang dibuat oleh Kemendikbudristek nih. Nggak ada cita rasa Indonesia sama sekali, karena ternyata yang buat adalah konsultan asing kan begitu. Nah, sekarang saya mau beralih ke Dr. Effendi Ghazali. Ya. Mau dengar pandangan beliau nih. Ya. Silakan Pak Dokter. Pak Indra, Pak Handoyo, Prof Sulis, dan seluruh teman-teman Fox Point Indonesia, dan tentunya ini kebangkitan nasional ya, yang tadi sudah dimulai bagaimana dalam sejarahnya ada soal pendidikan, kemudian ada cerita tadi Stovia dan lain-lain,
yang sebetulnya jangan-jangan pada awalnya Prof. Sulis dibangun oleh orang-orang yang ingin mengabdi kepada pemerintah ya, belum berpikir tentang sebuah filosofi pendidikan yang mungkin pada waktu itu Pak Indra jangan-jangan memang tidak dimaksudkan untuk membuat orang bangkit dalam konteks kebangkitan nasionalnya ya kan, hanya politik balas budi atau dituntut di forum internasional untuk juga melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan dan semacam itu. Nah, sekarang kita kembali pada era yang terkini. Saya mencatat setidaknya ada 3 hal tadi. Pak Indra dan teman-teman di Sinau ini ingin mendapatkan semacam keharusan sebuah pemikiran critical thinking yang paling tidak Prof. rasa critical thinking di sini berarti adalah satu, tidak terus-menerus saja merasa apa yang sedang terjadi ini adalah sebuah kemajuan IT, kemajuan media baru ya, di mana orang bisa berkomunikasi ketika ada orang yang followernya banyak, orang yang endorsernya banyak, lalu ikut rame-rame bersama, bukan itu. Tetapi ada saatnya, utamanya setiap tahun ketika kita memperingati kebangkitan nasional ini, kita berhenti sejenak, lihat kiri kanan. Dengan pandangan kritikal kita udah sampai di mana nih? Apakah semua ini memang layak kita sebut sebagai sebuah kemajuan ya, dengan aneka ranking lah yang kadang-kadang seperti terlihat membanggakan Prof. Sulis ya, tapi kemudian kalau kita sedikit tercengang, sedikit kontemplasi begitu ya, sedikit retreat ke belakang, tentu seperti itu. Nah, yang kedua, dalam minggu ini saya terima kasih juga agak nyambung nih dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang meminta kita kembali membangun adab di media baru. Saya rasa ini penting dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sulis tadi, terlihat bagaimana Pak Indra, teman-teman Sinau, kita kan memang mengakui bahwa kita punya keberagaman. Ya, itu seakan-akan sudah sesuatu yang kita anggap darah daging kita. NKRI harga mati, Pancasila tapi kalau kita lihat isi media baru dan media sosial kita, itu tidak ada sama sekali. Saya mohon maaf nih, saya harus bicara dengan apa adanya. Ketika bahkan orang menyampaikan kabar yang baik saja pun, satu ada orang yang melihat ini kan kelompok situ atau kelompok sana gitu ya, dan kemudian memaki loh. Prof. Sulis menggunakan kata-kata. Jadi orang itu tidak lagi bahagia melihat orang lain bahagia. Itu sudah sangat sulit untuk membangun sebuah adab dengan niat-niat yang disampaikan oleh Prof. Sulis tadi gitu ya. Jadi bagaimana kita menghormati keberagaman, kemudian harus selalu mengatakan bangsa kita memang toleran pada konteks yang sesungguhnya begitu, dan tidak gampang dipanas-panaskan menuju sesuatu yang tidak seharusnya. Yang saya melihat sekarang betul-betul saya seperti terhenyak untuk melihat media baru atau media sosial kita jauh dari yang kita harapkan. Dan bahkan kesedihan saya yang ketiga justru adalah media mainstream yang dulu itu relatif dianggap sesuatu yang luar biasa, Pak Indra, kemudian seakan-akan kalah lagi-lagi oleh kemajuan dan teknologi dari media baru, media online, media sosial gitu ya. Tetapi saya melihat mereka juga akhirnya ikut-ikutan, jadi isu dari media sosial, isu-isu yang panas tadi, akhirnya ikut menjadi agenda dari media arus utama kita dulu. Terima kasih ya, masih ada yang cukup kuat. Misalnya menurut saya kompas.com itu masih terus berusaha mempertahankan, bahkan beberapa media yang mencoba menyajikan sajian premiumnya itu masih tetap kuat di situ. Nah, kalau kembali sedikit supaya nanti kita bisa lanjut diskusi dengan critical thinking, itu kan selalu mempersyaratkan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sulis. Jadi hasil-hasil riset harus dikontekskan dengan apa yang sedang kita alami pada hari ini. Itu pemikiran kritikal sebetulnya ya, menyadari ada yang salah. Bahaya juga Prof. Sulis, jangan-jangan banyak orang yang sedang tidak menyadari ada yang salah pada hari-hari ini. Jangan-jangan birokrasi kita Prof. Sulis selalu menyampaikan laporan-laporan tentang hal-hal yang baik saja. Melaporkan ke atas tentang hal-hal yang baik, membaca riset-riset tentang yang baik saja, dan tidak pernah tuh duduk sebentar untuk melihat ini what is going on gitu. Jangan-jangan nggak seperti itu. Nah, itu basis pertama dari critical thinking. Yang kedua,
persis seperti Prof. Sulis sampaikan tadi, riset apa yang kita pakai untuk kemudian kita lakukan dengan aksi. Itu poin kedua. Dan kemudian menjadi poin yang ketiga, persis seperti ini, kebangkitan kaum intelektual ini seperti apa? Apakah mereka mengabdi semata-mata untuk birokrasi? Apakah mereka yang penting jabatannya aman saja, Prof. Sulis, di fakultasnya, di sekolahnya, terhadap Pak Rektornya, terhadap bahkan sekarang bisa juga terhadap ini ya, untuk terlihat tidak mengeluarkan pemikiran kritis kepada penguasa misalnya gitu ya. Terima kasih juga Prof. Sulis, saya melihat nama Prof. Sulis di antara orang-orang yang pada hari-hari ini masih berteriak tentang KPK kita misalnya ya. Walaupun suasananya dilematis, ada beberapa nama yang kita lihat sudah mulai tidak terlihat lagi ya untuk menyuarakannya. Tetapi di atas semua itu, saya menyingkat dengan 3 hal. Mari kita sama-sama ada waktu-waktunya kita coba retreat, melakukan kontemplasi. Sampai di mana kebangkitan nasional bangsa kita itu. Yang kedua, kalau mau dikaitkan dengan pendidikan, betul kita cari riset-riset yang sahih juga, ya, yang tidak semata-mata buat menyenangkan atasan kita ataupun menyenangkan rektor mungkin atau menteri atau bahkan penguasa, tapi kemudian menyatukannya dengan aksi. Nah, saya agak sedikit usil ini untuk mengatakan, ketika saya mengatakan saya sudah deh, ada bagian dari diri saya, guru besar saya kembalikan saja. Karena saya merasa agak gagal saya ini dalam melakukan pendidikan terhadap teman-teman jurnalis ya, secara lebih khusus ketika saya tertimpa kasus tiba-tiba Prof. Sulis, ada angka 162.250 bansos yang diarahkan kepada saya. Angka itu saja tidak ada Pak Indra. Jadi pada paket bansos itu, jangankan diarahkan ke Effendi Ghazali, angka 162.250 itu aja tidak ada gitu. 162.250 itu aja tidak ada gitu. Dan saya baru menjadi moderator pada 23 Juli. Artinya saya selama ini berusaha betul lah bersama-sama dengan Prof. Sulis di kelompok UI Bersih Safe UI itu. Saya nggak akan lah menerima uang dari hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika ada sebuah gerakan yang saya anggap seperti berkomplot begitu ya untuk menyatukan, ketika perjuangan saya berusaha untuk menghentikan penyelundupan benih lobster itu ya, yang harganya per tahun itu sampai 10,08 triliun dan masih berlangsung sampai hari ini loh Pak. Kita bicara ini itu masih tetap berlangsung gitu. Karena dinyatakan bahwa 80% benih lobster Vietnam itu dari Indonesia. Jadi kalau sejak 2016 itu misalnya kalau memang penyelundupannya tidak ada, maka industri lobster Vietnam harusnya tinggal 20%. Enggak, Pak. Itu dia berlanjut terus sampai 125 juta dolar per tahun. Gitu. Nah, maksud saya, ya, nanti dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesetaraan gender, dalam bidang bagaimana kita menjadi toleran, seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulis tadi, jangan-jangan tantangannya lebih besar. Tapi tetap, Pak, terima kasih Pak Indra, terima kasih teman-teman Fox Point, dan dengan Sikinau ini, ada waktu-waktu di mana kita harus seperti terenyak sedikit dan kemudian mengingatkan sampai di mana kita sekarang. Kebangkitan nasional seperti apa yang sedang real kita hadapi. Saya tadi mengucapkan terima kasih loh kepada Bapak Presiden untuk mengingatkan kita, mari kita membangun kembali keadapan di media baru dan media sosial. Kira-kira begitu dulu pengantarnya. Silakan Pak Indra, Prof. Sulis. Ya, saya sih sepakat sekali apa yang terjadi sekarang dengan yang Pak Effendi sampaikan. Upayanya justru malah menekan pemikiran kritis kan begitu. Dengan serangan-serangan di media sosial dan lain-lain. Tiap kali kita berpikir kritis, justru langsung dikotakkan kan gitu. Kamu cebong, kampret, kamu kadrun, kamu pokoknya, dan terus menyerangnya ke macam-macam kan. Jadi itu menekan berpikir kritis kan jadinya. Nah, mungkin pertanyaan saya ada 2 nih untuk Bapak Ibu sekalian. Langsung mungkin yang pertama dulu untuk Anda berdua, apakah ini juga terjadi? Karena kalau kita melihat semua perguruan tinggi di Indonesia adalah teaching university. Saya belum menemukan yang research university. Jadi kayaknya semua kebijakan itu juga diambil tanpa research. Termasuk yang Pak Effendi tadi sampaikan, data bansos itu kan berarti tanpa research karena tiba-tiba
tiba-tiba muncul kan berarti dari langit tuh, Ya, ya, ya kan? Nah, gimana kita membenahi ini? Mungkin nggak Indonesia itu mengubah kebijakannya dari teaching university menjadi lebih fokus ke research university? Karena kalau di luar negeri kan research-nya duluan, hasil research baru di-teach ke mahasiswa kan gitu. Kalau kita kan nggak ada research-nya tapi teaching semua kan gitu. Silakan, mungkin Prof. Sulistiawati dulu. ya, Prof. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya World Class University, Research University itu udah menjadi slogan, tetapi prakteknya itu memang teaching university, betul, tidak ada sungguh-sungguh research university. Karena tadi loh penghambaan kepada birokrasi dalam arti birokrasi universitas juga ya, yang tentu saja turun dari kementerian. Ada sejumlah persyaratan dosen itu setiap semester harus memenuhi 12 SKS, pengajaran, research, dan lain-lain. Itu sukar sekali 12 SKS itu. Sehingga jalan yang paling mudah ya sudah mengajarkan saja apa yang sudah bertahun-tahun lalu diajarkan sampai hari ini tetap itu gitu kan. Nah kan idealnya ya kalau saya belajar dari kawan-kawan saya di Leiden ya, bagaimana mereka mengatakan sebenarnya research yang dilakukan oleh para dosen itu harus dibawa ke ruang kelas sehingga materi pengajaran terus-menerus diupdate. Mahasiswa mendapatkan rangsangan-rangsangan untuk berpikir baru. Karena masalah itu terus berkembang. Masyarakat berkembang sangat cepat, apalagi karena ada temuan-temuan sains dan teknologi digital gitu ya. Nah itu tidak terkejar sepertinya dengan sistem pendidikan yang sekarang kita miliki gitu. Di semua jenjang, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi gitu. Kreativitas dosen itu seolah terpasung pada kerangka-kerangka standarisasi, akreditasi yang semua itu sangat administratif. Ya bukan saya bilang administratif nggak penting, tetapi jangan sampai menjadi kendala. Tapi nyatanya sangat menjadi kendala gitu. Itu yang menurut saya hambatan yang utama sehingga dosen yang baik itu atau mahasiswa yang baik ya tidak mendapatkan peluang-peluang untuk berpikir kritis ya. Saya ingat ya Mas Indra dan Bang Pendi, di Belanda itu ada disertasi misalnya dari Remy Limpah yang ditulis di Swiss tapi kan diambil sebagian dari disertasi itu dimuat di Handelsblad, koran terkenalnya Belanda, yang mengatakan bahwa 45-49 ketika kita sudah merdeka, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda itu sama jahatnya dengan Perang Dunia Kedua Jerman. Dan itu sungguh menjadi perdebatan seluruh negeri, apakah itu benar? Nah, bagaimana cara pemerintah menyikapinya? Mereka tidak denial, tapi mereka segera memutuskan untuk membuat research yang akan membongkar lebih jauh, ya. Kemudian di ranah praksis, semakin banyak kasus-kasus, misalnya seperti Rawagede, Westerling, dan mungkin akan ada lagi banyak yang dituntutkan kepada pemerintah Belanda oleh korban-korban di Indonesia itu dimenangkan gitu di pengadilan atau mendapat suara disetujui oleh DPR untuk mendapatkan ganti. Ini kan suatu penelitian yang luar biasa yang kita nggak pernah tahu. Itu disertasinya judulnya Brandende Kampung. Jadi kampung-kampung yang terbakar. Caranya itu adalah membakar kampung di Sumatera dan Jawa, dan itu yang menjadi korban terutama laki-laki dan anak laki-laki, dan yang mengatasi adalah perempuan. Gerakan perempuan itu memang luar biasa, bukan hanya Kartini, tapi sejak abad 19 awal sampai hari ini, itu semuanya gerakan perempuan berada di garis depan. Nah, research semacam ini tuh yang diharapkan bisa membuat kita tercelikkan gitu ya, sehingga muncul kebijakan-kebijakan yang merespon dan memberikan kepada keadilan. Itu di Indonesia hampir nggak ada tuh. Ilmu sosial bahkan ya Bang Pendi dianggap bukan ilmu yang diprioritaskan gitu, nggak harus diprioritaskan, semuanya harus sains. Maaf ya kepada teman-teman sains, bukan saya kepengen itu, tapi realistis lah untuk melihat bahwa berbagai macam kebijakan ya, cara-cara berpikir baru itu dihasilkan oleh teman-teman harusnya para ilmuwan sosial, tapi karena mereka kurang mendapat tempat yang setara, itu publikasinya paling rendah ya nggak,
angka Scopusnya nggak ada. Hari ini Mas Indra susah banget untuk dapat profesor di ilmu-ilmu sosial humaniora. Beneran. Karena tuntutannya itu tidak sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan gitu. Itu sih. Ya, nyari yang HC banyak ya Bu ya. Bagaimana yang Aceh? Yang HC kan gitu. Oh ya, Aceh. Honoris causa, profesor causa. Nggak ada itu. Profesor dianugerahkan, nggak boleh itu sebenarnya. Hororis causa sama humoris causa. Iya. Silakan. Nah, saya Pak Indra dan Prof. Sulis yang saya cintai, teman-teman Vox Populi Institute. Saya itu mau mengatakan bahwa seperti tadi kalau Prof. Sulis mengambil contoh di Leiden, saya di Cornell University itu kami pendirinya Ezra Cornell itu menyatakan saya ingin mendirikan institusi katanya di mana setiap orang bisa melakukan riset pada bidang apapun. Itu tertulis di patungnya. Jadi itu riset loh. Jadi bukan di mana orang mengajar bidang apapun, enggak. Jadi orang menemukan interest apapun ya yang menurut dia penting bagi perbaikan kehidupan dan dalam konteks tertentu kebangkitan nasional pada hari ini, itu boleh datang ke Cornell. Nanti cari profesornya, begitu mereka tertarik, dia boleh menyelesaikan sampai disertasi. Walaupun mungkin orang lain beranggapan, ya misalnya ini ilmu apa sih gitu. Jadi banyak sekali bidang-bidang kehidupan yang harusnya kita dekati dengan kalau betul-betul prinsip kita adalah research university tadi. Terima kasih ada Leiden. Dan ini pengalaman Ezra Cornell sebagai pendiri Cornell pada tahun 1860-an itu. Nah, saya ingin mengembalikan ke tanah air kita. Yang saya agak khawatirkan juga tentunya apa yang tadi Pak Indra serta teman-teman Vox Populi Institute tahu, politik kita ini kan sekarang sedang sangat membelah ya. Sangat membelah nih politik kita gitu. Sisa-sisa residu dari masa-masa yang lalu, Prof. Sulis, itu bukannya menghilang ketika sudah ada semacam katakanlah bergabung bersama di kabinet dan lain sebagainya, tapi masih bisa muncul terus gitu ya. Nah ini kan kita jadi terbelah nih kebangkitan nasional kita. Di satu sisi kita punya beban dalam pendidikan karakter bangsa, kata Prof. Sulis tadi, atau pendidikan adab. Yang betul-betul harusnya kita lihat di media baru dan media sosial kita, kata Pak Presiden. Tetapi di sisi lain kita seperti tiba-tiba, ini COVID ini kita kan belum tahu juga kapan selesainya nih Pak Indra. Ya, betul. Negara kita juga mendekati COVID, agak ketinggalan juga dari konteks risetnya, Prof. Sulis. Mohon maaf ini. Ini angka-angka yang dipublikasikan saya nggak terlalu yakin. Saya mohon maaf juga untuk itu gitu. Angka tesnya juga rendah gitu ya. Nah, berbeda selalu. Epidemiolog kita kalau bicara dengan pemerintah selalu berbeda nih. Ya, Pak Indra terasa kan hal yang seperti itu. Nah, tanpa kita sadari kalau ini Australia itu menutup perbatasannya sampai akhir 2022. Ya, saya mau mengatakan tiba-tiba nanti di 2023 kita sudah pendaftaran calon presiden untuk 2024. Nah, justru di sini poin-poin tadi menjadi penting. Jadi kebangkitan pendidikan karakter, kebangkitan pendidikan adab, termasuk hal-hal yang terkait dengan itu tadi ya, kesetaraan gender, toleransi, bahkan banyak hal-hal praktis ya. Misalnya seperti kalau tadi pendekatan kita terhadap korupsi, rasanya dengan berbagai riset yang ada, kita mestinya bisa menyadari Pak Indra bahwa kita misalnya harus berani memutuskan orang hanya boleh mengambil uang cash atau tunai dari bank itu paling banyak 10 juta. Oh, lalu Anda gelisah, loh nggak bisa dong, warung-warung kecil nggak bisa dan segala macam. Di Cina itu bisa dilakukan, betul nggak Pak Indra? Pakai WeChat, pakai WeChat itu, naik taksi, makan di warung-warung kecil, bisa kan Pak Indra? Betul, bisa. Jadi ketika kita berbicara tentang money politics, ketika kita berbicara gerakan anti korupsi, kalau kita sungguh-sungguh melakukan riset, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Nggak boleh Anda ambil tunai di atas 10 juta. 10 juta maksimal. Ya kan? Nah itu kan salah satu cara tuh untuk melihat apa yang sedang terjadi, mendekati, waduh kepala daerah, pemilihan kepala daerah itu Pak, nggak masuk akal aja Pak. Biaya yang dikeluarkan. Nah tapi begitu 10 juta saja yang Anda bisa pakai, nggak bisa Anda melakukan serangan fajar malam harinya Pak.
agak sulit juga. Jadi macam-macam caranya tuh ya. Maksud saya yang berbasis kepada riset yang real, dan Anda jangan bilang nggak bisa. Ya kan, teknologi bisa disatukan dengan itu. Nah, saya lagi-lagi seperti contoh pada konteks riset di dunia media yang sekarang gitu ya. Jangan langsung sesuatu yang diviralkan di media sosial, langsung Anda ambil itu gitu. Kan sangat dibutuhkan riset untuk langsung tahu gitu ya. Jadi kalau saya kemarin itu sempat trauma saya, Prof. Sulis. Ada angka, katanya BAP. BAP kok bisa beredar gitu, itu satu. Berita acara pemeriksaan bisa beredar, satu. Yang kedua, ada angka 162, 250 gitu. Kan Anda harus langsung serta-merta melakukan riset dalam konteks jurnalisme atau verifikasi ke Kementerian Sosial kemana sebelum Anda langsung melakukan itu. Dan itu terjadi tidak hanya pada konteks misalnya kasus saya, anggaplah itu sudah berlalu, tapi pada berbagai hal lainnya. Kita sebut ya misalnya kesetaraan, Prof. Sulis ya. Ini kan studi-studi kesetaraan kita misalnya menurut saya harus lahir dari riset-riset yang memang juga berbasis pada hal-hal yang terjadi di tanah air kita. Saya baru tadi nih mendapat, nanti saya akan cari itu, Prof. Sulis, studi yang menunjukkan para perempuan lah yang misalnya bangkit dari keruntuhan yang akibat dibangun dari pembakaran kampung-kampung misalnya ya. Dan banyak loh studi-studi itu yang menunjukkan betapa peranan perempuan sekarang misalnya dikaitkan dengan apa tadi yang disebut oleh Bapak Presiden kita, pembangunan adab untuk media sosial. Beberapa riset di ilmu komunikasi menunjukkan mereka yang masih berkomunikasi dengan ibunya, ini menarik loh Pak Indra dan teman-teman Vox Populi Institute, mereka yang masih berkomunikasi intens dengan ibunya, itu menurut riset relatif tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan memecah belah di media sosial. Ini menarik loh untuk melihat betapa pendidikan itu real adanya ya. Jadi artinya tadi gabungan dari riset-riset yang ada dan sambil melihat apa yang mau kita bangun dengan dunia ilmu-ilmu sosial seperti kata Prof. Sulis, dengan secara lebih khusus di tanah air kita ada kesetaraan, ada persoalan toleransi yang sesungguhnya ya, toleransi yang genuine bukan dalam konteks politik, serta saya sungguh-sungguh ingin yakin bahwa politik kita itu harus berbiaya murah, tidak mungkin lagi politik berbiaya mahal yang berbasis pada money politics. Dan pada ujungnya, kalaupun itu digunakan untuk media sosial dan media baru digunakan buat politik, harus ada sebuah adab baru. Itu inti kebangkitan nasional kita pada hari-hari ini. Dan betul, basisnya harus research university. Cakep. Oke, terakhir nih. Ya. Pertanyaan saya terakhir. Ini kan sebetulnya agendanya tahun lalu itu revisi Undang-Undang Sisdiknas. Sudah masuk prolegnas, tapi ternyata Kemendikbud lamban, jadi rencananya akan masuk di 2022. Saran Prof. Sulis apa nih untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas supaya tadi kita punya banyak sekali yang bernalar kritis, yang supaya negara kita maju. Silakan Prof. Sulis dulu. Masih mute, Prof. Terima kasih. Kalau di rancangan undang-undang itu bicara tentang universitas, saya ingin kembali kepada kitohnya universitas ya. Jadi universitas itu kan adalah suatu lembaga otonom yang ada di tengah-tengah hati masyarakat gitu. Dan kenapa universitas ada? Mandatnya adalah merespon kebutuhan masyarakat melalui research dan teaching. Nah, dalam hal ini tentunya ilmuwan juga punya mandat menjadi gerakan sosial. Jadi kalau sampai ilmuwan bicara itu bukan karena ingin berpolitik, tetapi ingin menyuarakan gerakan moral, apa yang dianggap ada masalah dan harus diselesaikan gitu ya. Nah, kalau universitas sebagai lembaga yang otonom, itu artinya juga ada beberapa. Pertama, tidak boleh ada kepentingan kekuasaan dan uang di situ. Tetapi secara kasat mata kita melihat pemilihan dekan, pemilihan rektor itu sama serunya dengan pemilu kayaknya Bang Mendy. Sama kayak pilkada gitu ya? Dengan pilkada soal
semacam itu gitu, Mas. Aroma politiknya relatif sama. Waduh, Iya, itu dunia pendidikan ya. itu Indonesia loh. Kalau Ya. di luar negeri orang disuruh jadi rektor, jadi dekan, menolak-nolak sehingga akhirnya jadi giliran gitu, digilir. Semua Ya. orang harus mau gitu. Kalau di kita tuh wah kayak gimana gitu ya. Lalu kemudian tidak boleh ada kepentingan uang dan kekuasaan di dalam universitas. Lalu otonomi yang kedua artinya ya dosen, profesor itu harus memiliki otonomi. Dia mau mengajar apa, mau research apa, mau publikasi apa. Itu nggak boleh diintervensi. Dan itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Ibu Pertiwi, dan Tuhannya gitu. Jadi nggak ada tuh boleh intervensi. Jadi saya ngeri-ngeri juga tuh Bang Effendi kalau BRIN itu ada campur tangan politik juga ya. Saya nggak mau Ya. Dan bahwa BRIN itu sendiri lama jadi, itu juga ada pertanyaan agak serius itu. Ya gitu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah jadi ya. Dan yang ketiga itu adalah otonomi universitas itu seperti koin dengan dua sisi yang sama dengan tata kelola universitas. Bagaimana universitas itu harus, karena kan ada uang masyarakat tuh di situ, saya bilang tadi SPP itu bahkan 70%, 80% menjadi backbone keuangan universitas ya. Jadi tata kelola itu harus dipastikan transparan dan akuntabel, sehingga kalau ada orang tua mahasiswa mau tanya, uang SPP anak saya dipakai buat apa? Itu harus semata-mata digunakan untuk kepentingan akademik, nggak boleh yang lain gitu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang salah dengan tata kelola universitas, saya kira kita mesti self-criticism lah, lihat di universitas masing-masing gitu, apakah benar tata kelola sudah dilakukan secara baik ya. Itu berarti otonomi disalahgunakan. Padahal otonomi itu ya adalah hak kodrati suatu universitas, sama seperti hak asasi bagi manusia gitu. Hak kodrati yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun. Karena di dunia ini ya, saya belajar dari Profesor Johannes Gunawan dari Unpad, dikatakan bahwa di dunia ini ada dua kerajaan. Pertama adalah kerajaan kebenaran, yang pintu gerbangnya dijaga oleh para hakim. Jadi kalau hakim berbuat curang dan macam-macam itu nggak bisa diampuni. Kedua adalah kerajaan kebenaran, yang pintu gerbangnya dijaga oleh para ilmuwan. Para ilmuwan harus jujur, nggak boleh curang, dan lain-lain. Maka itu kalau ada plagiarisme, kejahatan yang hampir tidak dimaafkan di universitas. Nah, jadi itu tanggung jawabnya besar sekali itu. Sebagai ilmuwan ya, meskipun gajinya sedikit, tapi kan dia sudah memilih, salah sendiri kenapa dia memilih jadi ilmuwan gitu kan ya. Nah, itu mandatnya emang harus dipertanggungjawabkan gitu. Karena kesalahan yang dilakukan sedikit pun hari ini, itu implikasinya ke generasi yang begitu banyak yang pernah menjadi murid kita. Itu saya kira. Jadi itu yang harus dipikirkan kalau rancangan undang-undang itu akan diamandemen, akan dibuat ya. Jadi landasan filosofi, landasan sosiologis, dan pengalaman-pengalaman realitas dari para dosen, mahasiswa, petinggi-petinggi universitas itu harus diakomodasi. Jangan dari atas aja, top down gitu. Itu sih pesan saya. Ya. Terima kasih Prof. Lanjut Pak Effendi. Iya, kalau saya agak sederhana aja. Jadi saya mau turun ke meso, ke mikro saja. Yang pertama, setidaknya di dalam Sisdiknas itu atau apapun yang segera mau kita wujudkan, sudahlah urusan pemilihan rektor itu serahkan kepada universitas masing-masing. Itu aja dulu. Kalau Anda bisa melakukan itu, benar ada perubahan gitu. Ya kan? Kan terasa betul, alah kami bisa lah di universitas masing-masing itu, ya dengan nanti stakeholders-nya di universitas masing-masing memutuskan siapa yang terbaik. Kalau sekarang kan kesannya tetap kan kita harus mengakui ya, seakan-akan itu adalah aroma politiknya masih ada, penentuan dari campur tangan penguasanya ada. Anda boleh, ada orang yang bilang enggak, iya terasanya demikian. Itu aja dulu selesaikan. Bukti bahwa universitas itu bisa mandiri misalnya. Ketika berbicara tentang universitas. Yang kedua, saya kadang-kadang suka terkejut gitu kalau tiba-tiba ada startup menjadi mata kuliah baru misalnya gitu ya. Karena sebetulnya dalam konteks pengembangan ini, Prof. Sulis, IT-nya itu kalau dikaitkan dengan kami, bagaimana cara mengkomunikasikannya, maka rasanya big data kita yang harus dibangun lebih dulu. Baru nanti startup adalah salah satu
yang bisa menjadi bagian dari big data itu gitu. Jadi big data itu termasuk seperti tadi, Indonesia ini sedang menuju kemana, sesuai dengan visi pemerintahnya sedang menuju kemana, kemudian di situ ada komparatif dan kompetitif advantages ataupun lifelong learning yang kita mau cari itu adanya di mana. Lalu kemudian startup itu masuk menjadi bagian dari situ. Jangan langsung ini kita startup gitu ya. Ya begitu startupnya semua sama di salah satu bagian dari big data itu saja, jadi kacau loh kita Pak Indra dan teman-teman semuanya, Vox Populi Institute ya. Big datanya saya belum melihat ada, ini basisnya Research University ini. Ada big data yang betul-betul membayangkan misalnya dari Universitas Patimura itu apa sih yang kita ingin majukan berdasarkan komparatif dan kompetitif. Itu kan mesti di mix sedemikian rupa gitu. Nah itu saya belum lihat. Jadi kalau tiba-tiba lompat ke startup sebagai mata kuliah wajib, come on, ayo dong gitu. Nah yang ketiga, barangkali ini sudah sampai pada bagian saya sekarang ketika saya mengatakan, sudahlah 20 tahun saya sudah mengajar gitu ya. Dan saya melihat bidang ilmu saya ini, betul-betul loh, pada level internasional juga, misalnya di International Communication Association, orang juga sekarang sedang bingung nih. Ilmu komunikasi ini mau kemana sih gitu ya, dengan adanya media baru ini. Jadi nggak bisa juga kami yang memberikan jawaban. Nah, saya barangkali mau kembali ke yang disebut lifelong learning tadi dengan teman-teman civil society atau pembelajaran yang non formal ya. Jadi masih ada beberapa tugas, Prof. Sulis, saya membimbing disertasi ini, sesudah itu mau kembali lah. Jangan-jangan di jalan-jalan, bersama-sama civil society, di dalam dunia seni budaya, jangan-jangan kita butuh Republik Mimpi kembali, untuk mengingatkan orang jangan cepat tersinggung bahwa menjadi pemimpin itu biasa saja gitu ya. 5 tahun atau 10 tahun lagi Anda jadi rakyat biasa gitu. Jangan suka marah-marah, jangan suka menahan orang, jangan suka memakaikan orang borgol gitu ya. Artinya biasa saja, banyak hal-hal yang kita bisa juga tanggapi tidak seserius. Jangan-jangan ada kesalahan saya juga tuh Pak Indra ketika Republik Mimpinya berhenti gitu. Jadi semua orang langsung marah-marah saja. Padahal ada juga bagian dari politik itu yang bisa kita sambut dengan gembira. Seperti Gus Dur dulu, pada eranya Gus Dur dulu. Ya, kita sambut dengan gembira, ada beberapa hal. Politik yang menggembirakan itu sudah hilang ya. Dari kita, jangan-jangan sekarang misalnya gitu. Jadi kami akan saling melengkapi lah. Pada saat-saat tertentu saya pasti datang ke Prof. Sulis dan teman-teman nanya lagi. Riset yang paling mutakhir apa? Tetapi sesudah 20 tahun mengajar, ini kebangkitan nasional, jangan-jangan kita butuh juga dari lembaga-lembaga yang tidak formal, Prof. Sulis ya, untuk kembali membangun dari konteks civil society. Nah ini selalu gembira bersama Vox Populi Institute ini, hal-hal yang seperti ini, sinau dan lain-lain, kadang-kadang bisa, saya itu kalau diajak oleh Pak Handoyo pun kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam loh. Dan itu menggembirakan, karena setelah kita menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, kita sama-sama tersenyum, tertawa, untuk kemudian berpikir, nanti risetnya siapa yang melakukan. Dan sesudah itu, critical thinking, critical design itu adalah menggabungkan antara riset dengan aksi untuk memperbaiki kebangkitan nasional kita. Kira-kira seperti itu, dan kita harus tutup dengan menggembirakan ini. Walaupun Prof. Sulis itu duduknya begini, tapi senyumnya itu yang menggembirakan kita semua. Begitu Pak Indra. Siap. Begitu Mas Indra ya. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali nih ngobrolnya. Sebetulnya kalau diterusin tetap asik nih kan. Ya. Cuman saya tapi jangan panjang-panjang, kita dengar nanti tanggapan orang lalu kita gabung lagi. Begitu caranya sekarang. Siap Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, pemirsa sekalian, itulah diskusi kita dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dengan Prof. Sulistewati Irianto dan Pak Dr. Effendi Ghazali. Dan kita tetap semangat, kita optimis kalau bangsa ini bisa maju. Dan kemajuan bangsa ini harus kita mulai dari pembenahan dari sistem pendidikan nasional kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara Sinau yang akan datang. Terima kasih Mas Indra, Bang Fendi. Sama-sama, Prof. Sulis.